Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan bersama saya Radi Saputra. Saudara, rapat paripurna DPR Selasa pekan lalu menyetujui revisi aturan tata tertib DPR yang memasukkan pasal kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat lembaga negara yang dipilih DPR. Banyak pihak khawatir dengan ketentuan baru itu. DPR tengah berupaya mengontrol lembaga-lembaga negara lain. Rapat paripurna DPR 4 Februari lalu mengesahkan revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Dalam revisi tata tertib tersebut, DPR menyelipkan ketentuan baru di pasal 228A. Di ayat 1 tertulis, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Wakil Ketua DPR, Suhmi Dasko Ahmad, menegaskan tatip DPR yang menambahkan kewenangan baru hanya berlaku internal. Kewenangan baru itu hanya untuk melengkapi fungsi pengawasan DPR sebelumnya. Ini kan revisi tatip itu kan hanya berlaku internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR. Dan yang saya bingung kan ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mencaci A, si B pimpinan, padahal itu revisi tatip itu hanya untuk melengkapi hal yang sudah dituangkan dalam tatip dalam fungsi pengawasan DPR, dan itu kan bukan undang-undang ya. Oke. Banyak pihak khawatir ketentuan tatip tersebut akan memperluas kewenangan DPR sehingga dapat mengevaluasi bahkan mencopot pejabat negara seperti pimpinan KPK atau Hakim Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai dengan aturan itu DPR berupaya mengontrol semua lembaga negara. Menurut Bivitri, pejabat negara yang dipilih DPR bukan merupakan wakil atau mandat dari DPR. Jadi kan ini DPR itu kesannya ingin terus-menerus mau mengawasi semua lembaga seakan-akan ada di bawah dia. Ketika seorang hakim MK, kan 3 tuh dipilih oleh DPR misalnya, masuk menjadi hakim MK. Kalau dia sakit atau dia tidak berfungsi dengan baik, kan ada mekanisme internal di MK-nya. KPK juga begitu, atau OJK atau apapun, silahkan nanti begitu dia sudah terpilih, ada aturan main di undang-undangnya masing-masing. Sudah bukan lagi kewenangan dari DPR. Jadi konsepnya tuh di situ, bahwa DPR itu ketika memilih seorang pejabat, dia tidak sedang memilih utusan DPR. Yang sedang dia lakukan adalah konsep pemilihan pejabat negara. Kalau ada kewenangan seperti ini, memang yang sekarang dinarasikan ketika tadi ditanya oleh wartawan, seakan-akan niatnya baik pengawasan, tapi potensinya adalah mereka akan mengontrol si hakim atau si komisioner KPK dan lain sebagainya itu untuk mengikuti apa maunya DPR. Nah, bagaimana kalau misalnya ada titip-nitip kasus misalnya, karena itu sendiri pernah terjadi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Idewa Gede Palguna menyebut, evaluasi ataupun pemberhentian Hakim MK oleh DPR tidak logis dan tidak sesuai undang-undang. Fungsi pengawasan DPR adalah terhadap lembaga eksekutif, bukan ke lembaga peradilan. Gitu loh. Misalnya kasus pemberhentian Hakim Konstitusi, itu ada dua macam pemberhentian. Dan itu harus lewat undang-undang pemberhentiannya. Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan misalnya pemberhentian Hakim Konstitusi itu ada dua macam. Ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat. Masing-masing ada alasannya. Kalau memenuhi syarat begini. Nggak ada, memang tidak logis dan tidak boleh. Masa ada syarat pemberhentian Hakim Konstitusi karena rekomendasi dari DPR? Dari mana ceritanya itu gitu loh? Saat ini DPR terlibat dalam pemilihan 1.787 pejabat di 36 lembaga dan komisi negara. Namun aturan baru DPR dikhawatirkan mengganggu independensi termasuk soal penegakan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, banyak pihak mengkritik revisi tata tertib DPR yang memperluas kewenangan DPR mengevaluasi pejabat negara. Lalu apa implikasinya dari aturan itu dan bagaimana pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto harus bersikap? Kita ulas bersama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera, lalu politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Samsu Rizal, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun-Gun Haryanto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik,
Saya ke Bung Andreas dulu deh kalau gitu. Ini banyak yang sebut revisi tatip DPR ini kebablasan katanya. Langgar wewenang katanya, bahkan sampai wewenangnya ini melebihi yang dimiliki oleh DPR sendiri begitu. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan DPR dengan revisi tatip ini sih Bung Andreas? Jadi ketika rapat dibalik memang juga dinamikanya seperti itu. Gitu. Artinya ya saya kebetulan waktu itu memang agak terlambat datang dan melihat mengikuti perdebatan di dalam di balik itu sendiri gitu. Ya pandangan dari kebanyakan teman-teman juga melihat hal seperti itu, dalam artinya ya fungsi pengawasan kan sudah DPR kan mempunyai fungsi pengawasan, terus kemudian ya fungsi pengawasan tersebut ini atas rekomendasi dari MKD untuk diperkuat fungsi pengawasan itu. Nah ya kemudian akhirnya ya, karena semua setuju ya kemudian diputuskan seperti itu. Okay. Nah ini kan proses yang terjadi di DPR sendiri juga lumayan dinamis ya. Cuma ya ketika kita bicara soal pengambilan keputusan kan yang mana yang lebih banyak kan di situ setelah membuat keputusan itu gitu. Okay. Tapi soal bahwa ini sampai pada mencopot pejabat-pejabat negara yang diputuskan oleh DPR, saya kira mungkin interpretasinya juga terlalu jauh juga karena rekomendasi itu rekomendasi yang sifatnya di dalam internal lembaga untuk disampaikan kepada pimpinan gitu. Bahwa soal mencopot itu ya menurut saya interpretasi saya itu siapa yang mengangkat dia yang mencopot dan itu sesuai dengan mekanisme di dalam perundang-undangan gitu, yang tadi Ibu Bivitri sampaikan itu kan di tiap lembaga negara itu punya aturan main dan punya undang-undang yang mengatur soal itu. Ya, jadi pada kesempatan hari ini bisa ditegaskan bahwa sebenarnya perubahan tatip ini tidak sampai memecat atau mencopot, hanya rekomendasi begitu Bung Andreas ya? Ya kan itu kan interpretasi karena interpretasinya sudah pada taraf mencopot, memecat begitu. Ini yang harus diluruskan juga pada kesempatan hari ini. Nggak ada di dalam kalimat di dalam tatip nggak ada kalimat. Tapi begini, sejauh mana sebenarnya kewenangan untuk pengawasan? Karena kan sebenarnya selama ini juga pengawasan sudah ada melekat pada DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah begitu. Sekarang ada muncul tatip baru untuk memunculkan rekomendasi melakukan evaluasi terhadap pimpinan lembaga negara. Tapi ini sejauh mana kewenangannya? Apa yang selama ini tidak cukup, Bung Andreas? Ya nampaknya seperti itu gitu. Artinya ya sebagian kawan-kawan melihat bahwa ini perlu diperkuat. Itu yang tadi saya katakan tadi dari MKD merekomendasikan perlu ada evaluasi. Tapi sampai pada tahap evaluasi dan evaluasi itu diserahkan kepada pimpinan DPR. Gitu. Oke. Saya ke Bung Samsu. Bung Samsu punya pendapat lain soal ini? Ya, seperti yang ditegaskan tadi sama Bung Andreas, dan memang ini adalah inisiatif aktual yang melihat bahwa banyak sekali aspirasi-aspirasi masyarakat yang ingin disalurkan melalui DPR, terutama untuk melakukan usul-usul mengoptimalkan dan menyempurnakan leadership dan keputusan dari beberapa lembaga yang proses rekrutmennya terutama di fit and proper test-nya itu ada di DPR, sehingga setelah terlantik kemudian kinerja kurang bagus itu sudah tidak ada lagi mekanisme untuk ya tanda kutip menganalisa, kemudian mengevaluasi dan menyempurnakan. Nah, kewenangan inilah yang pengawasan inilah yang digunakan untuk mengoptimalkan itu. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat yang kebetulan ingin supaya kinerja dari komisioner atau dari pimpinan sebuah lembaga itu bisa dioptimalkan. Nah, lewat inilah kemudian kita minta kepada Presiden untuk tolong dilihat. Nah, alasannya seperti ini. Nah, itu proses pengawasannya dan itu juga yang sifatnya mengusulkan. Jadi sama sekali bukan kekuatan eksekutorial ya. Jadi bukan eksekusi, sama sekali bukan. Tetapi ini mengingatkan kepada Presiden dan lembaga yang lain itu untuk kembali ke rela intinya. Begini Bung Samsul, ya, lembaga negara itu kan bukan hanya yang tidak hanya bersinggungan dengan misalnya pendidikan dan segala macam. Kita soroti masalah hukum misalnya.
Ini yang banyak dikhawatirkan orang yang berpotensi katanya menimbulkan politisasi hukum kalau memang ini juga ada keterlibatan atau rekomendasi khusus dari DPR untuk mencopot pimpinan lembaga hukum. Ini juga kan agak jadinya agak bahaya juga jika memang lembaga politik nanti mengintervensi lembaga hukum. Yang benarnya itu bagaimana? Karena DPR juga punya pengawasan khusus terhadap lembaga-lembaga hukum. Ya, Bang Radi, ada aspirasi masyarakat dan ada azas hukum untuk keadilan. Bila mana dalam pelaksanaan kewenangan dari eksekutif itu atau dari komisioner lah, kemudian ada yang terindikasi melanggar aturan, melanggar hukum, kemudian presiden belum melakukan langkah-langkah sementara masyarakat menginginkan. Maka mekanisme lainnya adalah melalui hak pengawasan DPR. Disampaikan dengan segala data-data dan kondisi aktual sehingga rekomendasi DPR ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Jadi sekali lagi, itu tetap ada prerogatifnya, tetap ada di presiden. Tetapi DPR menyalurkan keinginan dan aspirasi masyarakat termasuk perkembangan aktual. Jadi semacam hak diskresi kalau di eksekutif. Jadi ada azas fresh emergence di pemerintahan juga itu yang bisa direaktualisasi lagi. Tapi kita seragamkan dulu pendapatnya. Kalau tadi saya sudah tanyakan ke Bung Andreas bahwa tidak ada istilah copot-mencopot atau memecat pimpinan lembaga. Tapi kalau begini Bung Samsu, tapi kalau rekomendasi itu, nah kalau memang DPR memberikan rekomendasinya bisa sampai pencopotan pimpinan lembaga negara atau hanya rekomendasi bahwa ini ada evaluasi khusus terhadap pimpinan lembaga satu dan yang lain begitu? Atau bagaimana? Nah, kalau itu kontennya pasti tergantung dari dinamisasi rapat yang terjadi. Kalau dianggap sudah melanggar aturan, melanggar kepatutan misalnya. Artinya bisa mencopot ya, kalau begitu ya? Bisa ada rekomendasi untuk mencopot begitu? Rekomendasikan pencopotan. Tetapi sekali lagi, kekuatan prerogatifnya itu ada di pelantiknya, ada di presidennya. Tapi bukankah masing-masing lembaga negara juga punya undang-undang, Bu Samsu? Seperti KPK, ada undang-undang KPK, Polri punya undang-undang Polri, TNI juga punya undang-undang. Mereka punya mekanisme sendiri untuk perihal mencopot pimpinannya ini. Betul, sama juga dengan masyarakat atau dengan kelembagaan lainnya yang mengusulkan untuk ganti menteri ini siapapun boleh. Tetapi keputusannya itu tetap di presiden. Nah itulah yang saya katakan tadi ini adalah dinamisasi perkembangan aktual yang memberikan inisiatif untuk menemukan clue pemerintahan yang intinya adalah bagaimana supaya aspirasi masyarakat itu bisa tersalur dengan baik. Bila mana saluran-saluran lain itu sudah tidak maksimal. Kalau saluran-saluran lain ini diperhatikan oleh presiden, tidak akan sampai digunakan oleh DPR. Saya yakin itu. Ya, Kang Gun, tapi kalau begini Kang Gun, saya tanya ke Kang Gun, apakah ini juga mereduksi kewenangan presiden? Jadi gini ya, kita harus hati-hati memang menempatkan revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 ini, terutama intensi memasukkan 228A. Ini kenapa harus kita memang punya skeptisme terhadap satu penambahan ya 228A ini karena berpotensi polisemi, berpotensi untuk kemudian multitafsir dan memungkinkan satu waktu tafsir politisnya terutama di teman-teman DPR itu berubah dan ini nanti punya kerawanan pada kewenangan tata kelola kelembagaan dalam konteks tata negara. Kenapa ini penting? Karena begini, memilih itu bukan mengangkat atau memberhentikan. Kan posisi itu penting menjadi sebuah sandaran awal bahwa betul ada beberapa lembaga negara yang kemudian ada melalui fit and proper test di DPR, tetapi kemudian kewenangan kelembagaan tidak sampai ke situ. Betul kata Mas Radit tadi, ada produk undang-undang yang lebih tinggi yang harus dihormati, yang mengatur masing-masing lembaga seperti misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, itu semua memiliki sandaran produk undang-undangnya dan itu tadi yang saya maksud jauh di bawah. Dan lebih dari itu, kita memang harus mampu menahan diri untuk tidak terjebak pada gejala groupthink. Itu yang saya agak khawatir ketika misalnya fenomena groupthink ini menguat, nantinya ya akan ada proses pembenaran. Nah ini yang sering disebut dalam praktik demokrasi sebagai mayoritarian tendensi mayoritarian atas nama kesepakatan kemudian disahkan dan memasukkan unsur-unsur yang sifatnya sulit
prediksi arah pergerakan, interpretasi sekaligus aksi politiknya di masa mendatang. Kehati-hatian ini menjadi perlu. Contoh misalnya, kalau sampai ada kewenangan berkala itu tafsirnya sampai pada rekomendasi pencopotan misalnya, akankah itu menjadi psychological war ya? Ya, dan itu menjadi tekanan politik dari DPR ya pada orang per orang yang bisa saja kemudian arus utama keputusannya, arus utama opininya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh teman-teman di DPR begitu. Kalau begitu, Kang Gun, haruskah Presiden Prabowo juga bersikap kalau memang ada kewenangan seperti ini dari DPR di kemudian hari, atau turun tangan untuk permasalahan khusus permasalahan ini? Ya, bagi saya Presiden satu bagian dari satu bekerjanya sistem demokrasi kita, makanya juga harus punya kepedulian terkait dengan hal ini, terutama menjaga marwah masing-masing lembaga, karena jelas kita kan sudah membagi kewenangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sampai kemudian ada ketergodaan ya atas nama prosedural nih, yang kemudian bisa menjadi pasal karet, yang itu kemudian memunculkan motif politik free rider di masa mendatang. Kan Bung Andrea sama Deng Ical itu juga nggak bisa menjamin kalau kemudian tafsir itu berubah gitu atas nama misalnya kepentingan-kepentingan politik di masa mendatang. Kenapa harus ditambahi 228A itu yang kemudian bisa jadi liar gitu loh maksud saya. Nah itu, bagaimana menjawab kekhawatiran itu, Bung Andreas dulu nih. Ya, sama persis seperti yang Mas Gun sampaikan. Makanya di dalam pembahasan itu kita juga menyampaikan. Saya kebetulan waktu itu saya melihat bahwa situasi pembahasan sudah mengarah pada pengambilan keputusan. Saya juga tidak banyak bicara lagi. Kalau kita banyak ada rapat-rapat yang lain juga. Cuma memang sebagian teman-teman juga berpandangan ada kekhawatiran seperti itu dalam arti bahwa dinamika politik ini kan bisa berubah ke depan dalam arti kalau kita katakan bahwa ya ada kekhawatiran terhadap majoritarian yang kemudian yang mengambil keputusan dalam arti apalagi kalau ini ada di eksekutif dan di legislatif ada di dalam satu garis kan. Nah itu kan akan bisa interpretasi itu bisa bisa mengarah kemana-mana gitu. Tapi ya situasi seperti inilah yang kita hadapi sekarang. Situasi seperti ini yang kita hadapi sekarang. Dan saya kira kekhawatiran kritik dari masyarakat ini penting untuk kemudian juga jangan sampai ini kemudian terjadi tafsir yang kemudian berkembang terlalu jauh. Tapi saya punya keyakinan bahwa selama keputusan itu ada di luar DPR, dalam arti siapa yang mengangkat seharusnya itu bisa dijaga dan di sini tentu ya presiden dan tentu dalam pelaksanaannya presiden tentu harus berpegang pada yang mengatur lembaga-lembaga negara tersebut. Ya, saya singkat saja ke Bung Ical terakhir, singkat saja. Kekhawatiran yang dialami oleh Kang Gun tadi dan masyarakat, apakah Anda punya jawaban yang sama dengan Bung Andreas atau ada interpretasi lain? Kurang lebih sama, tetapi yang paling penting itu adalah inisiatif hukum. Sama dengan kewenangan hakim yang ada ultra petitum. Ada kewenangan yang melekat sama hukum itu yang lebih dari yang dituntut oleh penuntut, tetapi perkembangan masyarakat menginginkan itu. Jadi kita ini bagaimana dinamisasi masyarakat itu diberikan jawabannya, diberikan jalannya. Jalannya belum tentu dipakai karena yang mempunyai kewenangan itu adalah tetap presiden. Kami harapkan juga ini terus didialogkan juga dengan komunitas, dengan masyarakat, dengan publik, termasuk juga Kang Gun sebagai analis politik juga perlu diminta pendapatnya untuk sama-sama tahu apa yang paling maslahat untuk negara. Baik, terima kasih Bung Andreas, Ical, Kang Gun setelah berbagi perspektif malam hari ini. Bung Andreas, Jumpa lagi. Ical, Gun, Ical.